subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim ala kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa darat zahirin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 10, 6 baris dari bawah ke atas. Dan hasil kesimpulan kata Syekh Ramli, apabila kita membicarakan ilmu fikih, ada pendapat Imam Ramli, pasti ada pendapat Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar al-Haythami. Apabila ada pendapat Imam Nawawi, itu pasti ada pendapat Imam Rafi'i. Memang belajar fikih seperti itu. Belajar fikih kita akan menghadapi perbedaan para ulama. Karena ada hadis Nabi besar Muhammad SAW, ikhtilafu ummati rahmatul. Perbedaannya pendapat umatku itu jadi rahmat. Umat yang disebut Rasulullah itu siapa? Ulama, bukan ulama. Kalau terjadi perbedaan pendapat yang bukan ulama, akan mengalami kerancuan, akan mengalami kebingungan. Kalau yang berbeda pendapat bukan ulama. Tapi kalau terjadi perbedaan pendapat antara para ulama, itu adalah jalan solusi. Kalau sulit satu pendapat, maka ikut pendapat yang satunya. Tapi cara memahami perbedaan pendapat tidak boleh mengikuti pendapat yang enak, karena ada aturan cara memakai suatu pendapat. Nah, ini yang terjadi. Ada rumus memaham fikih kaidah al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat itu mustahab, dianjurkan. Tetapi kita ikut yang mana? Bukan sesuai selera, tapi sesuai aturan. Sudah ulun sampaikan minggu tadi, ulun ingat-ingat kembali. Kebetulan kita membaca kitab fikih. Karangan al-alim al-alamah al-bila syai'ul nasyid Abdul Abdul. Yaitu kalampai dengan kealiman ilmu fikih beliau. Menguasai semua bidang mazhab. Hanafi dikuasai, Maliki dikuasai, Syafi'i dikuasai, Hambali dikuasai. Tanpa beliau pulang ke Kalimantan Selatan bermazhab Syafi'i. Karena ulama-ulama sebelumnya itu kelampayan, pulang ke Indonesia juga bermazhab Syafi'i. Kita ambil Wali Songo. Wali Songo banyak. Jadi kurang apanya kehebatan kealimannya para Wali Songo. Antara ulama Kalimantan dengan ulama Jawa sangat erat hubungan. Bagaimana Syekh Syarif Abdul Bagil dengan Kiai Hamid Pasuruan? Ini penting. Akhlaknya Syekh Syarif Abdul tidak mau membuka pengajian, apalagi membangun pesantren, karena ada Kiai Hamid Pasuruan. Akhlak begitu. Maka yang kita nilai itu akhlak. Lalu rekomendasi daripada Kiai Hamid Pasuruan, karena para ulama Jawa Timur bertamu dengan Kiai Hamid Pasuruan, ada permasalahan yang harus diselesaikan dan dijawab. Kata Kiai Hamid Pasuruan, "Tauhid syarwani abdan." Itu dalam manaqibnya Syekh Syarif Abdul Bagil. Nah, pentingnya juga membaca manaqib supaya kita jangan buta sejarah. Lalu permintaan kerajaan Banjar bukan kehendak Datuk Kelampaian mengarang kitab Sabilan Mu'tadin, tapi permintaan. Ini adalah
permintaan kerajaan Banjar untuk mengukuhkan satu kita fikir supaya jangan mengalami kerancuan di daerah Kalimantan Selatan, khususnya di kerajaan Banjar. Maka itu Kalampayan menerima permintaan itu, dikaranglah kitab Sabilan Mu'tadin, diabadikan dengan nama masjid Sabilan Mu'tadin di kota Banjarmasin. Bapak Ibu, kurang apanya? Lalu nang waya ini maaflah dia orang tuh mengkaricikan kepada orang tua bucil binatang Imam Hanafi ahli. Urut tanya ahli nggak? Apa istilah di mazhab Hanafi? Ke Imam Maliki ahli nggak mazhab dulu? Bagaimana di Abdullah Syafani dalam kitab Mizanul Kubra? Kalau yang punya kitab Mizanul Kubra karangan Imam Abdul Syafani, murid kesayangan Syekh Zakaria Al-Ansari, beliau menguasai semua mazhab. Ternyata kata Abdul Syafani, mazhab Syafi'i intiak. Di antara mazhab yang sesuai daerah kita Asia Tenggara dan paling banyak pengikut di dunia, mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i menguasai mazhab Hanafi lewat murid kesayangan Imam Hanafi, namanya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Imam Hanafi, tapi wafat Imam Hanafi, lahirlah Imam Syafi'i. Muncul ke permukaan Imam Malik. Imam Syafi'i menguasai mazhab Hanafi lewat muridnya Imam Hanafi, namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki, mazhab Maliki. Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Namanya. Nah, lalu sebaik maaf di masyarakat jangan mengalami kebingungan, ikutlah guru-gurunya. Di Banjarbaru ini Bapak Ibu, sebelum ulun ke Banjarbaru, ulun diminta dan disuruh guru-guru untuk ke Banjarbaru. Ulun pengaji di Martawa, termasuk di Majlis Guru Sukri, ulun pengaji. Ikan kalau ke Banjarbaru kirim salam dengan dua muridku, pelaksana. Muridku di Banjarbaru itu guru Abdul Hasan sama guru lain. Ketemulah guru Abdul Hasan di ketika ulun ceramah dan beliau hadir di PLN. Karena beliau ngisi di sana ada. Ketemulah ulun dengan guru lain di ketika ada acara di Al-Islah, termasuk di Masjid Syahidul Iman untuk luar. Langsung ulun bertamu dengan beliau ke rumah beliau, guru lain. Guru Abdul Hasan lihat guru siapa guru? Aku buat. Itu terjadi perbedaan. Entahlah yang sekarang. Apakah yang sekarang bisanya menjual guru saja, tapi tidak berguru jujur? Itu yang dikhawatirkan Bapak Ibu. Hanya bisanya menjual guru, tidak boleh. Menjual guru itu tidak boleh. Itu tanda kelemahan pemahaman seseorang. Kasihan guru dijual-jual. Guru dijual beradab. Kasihan jadi dijual beradab lah. Menjual guru beradab. Penting nih kembali kita. Karena terjadi perbedaan pendapat, ikuti aturan. Lihat Imam Ramli, gimana nih dalam kitab kesimpulan dari Imam Ramli. Kata Syekh Ramli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj 5 jilid. Ulun punya kitabnya. 5 jilid Nihayatul Muhtaj. Kalau ada guru-guru di sini, silakan bermutalaah belajar kitab Nihayatul Muhtaj.
Kami di Mahat kali membahas buat guru kami guru Habib. Allah yarham. Di Mahat kali kami membahas itu. Diajarkan referensi-referensi kitab Tauhid. Diajarkan referensi-referensi syarat-syarat dari kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi. Bukan Minhajul Abidin, Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Hati-hati salah menyebut kitab ketahuan orang dari pendidikan. Ada Minhajul Talibin karangan Imam Ghazali, itu adalah tasawuf isinya. Ada namanya Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi, itu fikih isinya. Nah, lalu penjelasan dari kitab Minhajul Talibin itu Bapak Ibu, ada namanya kitab Mu'minul Muhtaj, ada namanya Nihayatul Muhtaj, ada namanya Tuhfatul Muhtaj, ada lagi Hasyah Syarwani ala Syarwil Minhaj. Ada yang kita memang mungkin mau mempelajari selama ini fikih. Nah, lalu Datuk Kalampayan, lihat hebatnya Datuk Kalampayan, mengutip pendapat Imam Ramli. Kata Datuk Kalampayan, Imam Ramli ini punya kitab namanya Nihayah. Air itu tiada mensucikan. Air yang bercampur, nah ini Imam Ramli. Air yang bercampur bisa seperti air lumpur, bukan lumpur, air lumpur, air keruh. Air yang bercampur itu disebutkan air keruh, air lumpur, air berbau lumpur, air berbau rumput busuk. Ini menurut Imam Ramli. Kalau Imam Ibnu Hajar beda. Selama campuran itu suci, maka air itu bisa digunakan untuk bersuci. Selama campuran air itu suci, walaupun air itu banyak ikan-ikannya di situ, ikan mati, busuk ikan di dalam air itu, bangkai ikan hukumnya suci. Bangkai ikan hukumnya suci. Lalu air itu Bapak Ibu berbau ikan busuk, Ibnu Hajar Al-Haytami boleh bersuci dengan air yang berbau bangkai ikan, karena bangkai ikan hukumnya suci. Tapi bagi Imam Ramli tidak bisa, karena bukan lagi air, tapi air berbau. Nah, baunya itu adalah merubah air berbau bangkai ikan. Itu maksudnya campurannya. Imam Ramli tidak membahas apakah campurannya suci atau tidak. Yang penting air itu sudah tercampur, hukumnya tidak suci. Ibnu Hajar sudah kita pelajari suci, walaupun air di situ mengandung alkohol, walaupun air di situ mengandung gairah. Mengaji kita sebelumnya. Berarti maaf yang hadir, sulit Imam Ramli, sulit Imam Ibnu Hajar, sulit Imam Ramli. Tapi kalau sesuai selera, kenapa maka itu Imam Ramli? Nah, ini kesalahan fatal dia membahas ilmu. Hanya mampu yang bisa memberikan ilmu ini. Tunggu dulu, kita pembahasan pagi ini. Kurun bukan merasa menggurui, memang kami dididik belajar fikih seperti ini. Tanyai ke kawan masa angkatan dulu, kami dididik belajar fikih seperti ini. Kami bukan sekedar membaca kitab, kami dididik memahami iman. Kami dididik memahami kitab, bukan kami dididik membaca kitab. Kamu baca kitab semua orang bisa. Tapi ketika membahas pemahaman, sulit berbeda. Nah, ini yang penting. Apalagi dulu syukuri kepada ulun ambil sedikit manfaat setelah kita tahlilan, ulun merasa kehilangan perguruan. Guru syukuri ini ulama yang
sangat sederhana dalam artian pakaian sederhana. Baju kadang-kadang baju dalam aja, tapi sogan di anak sini nggak ada tamu-tamu kan. Orang sangat sederhana Bapak Ibu, kayak apa itu? Sogan misalnya kayak ini aja sini baju dalam aja, baju dalam sangat sederhana, pakaian sangat sederhana. Orang ini asyik sudah tinggal bernomor, ada lagi kalau rumah tamalan orang ini. Ini dulu boleh jadi Pak Ibu. Belum lama bahkan baru aja ulun ngomong seperti itu. Sama. Awal-awal ke Martapura disuruh guru Mukti sama guru Daud. Kan dia sama sini ngaji begini. Si Din tuh berjalan berduduk di rumah tuh kita. Apa kemarinnya kita? Apabila gotong royong santri di depan rumah si Din bersih, apakah acara maulidan kan di majelis itu channel santri itu kadang-kadang memberesi piring, cangkir dan sebagainya, menyosot tisu sehari kan di dalam cangkir tisu sehari. Duduk di kursi, nah orang lain, akan lain lain. Ada mungkin kita di sini. Berduduk kita, berdiri kita, berdangkap kita, tahambur di masjid itu kita. Artinya ada kesusun wujud, anak menyusun, susun akan ambil. Jangan itu karena aku mencari halamannya ngalih. Karena dulu kita menyusun tiga-tiganya susun jangan. Mohon kita kan di rumah rapi, kita kan dibacain. Nah itu dulu, ini penting. Nah lalu Bapak Ibu sedikit. Ulun ini melihat guru ini sebelum ulun sekolah ke Martapura dikenal punya karangan yang berkah. Di antaranya Is'aful Talibin. Is'aful Talibin itu kitab nahu yang sangat membantu supaya orang bisa baca kitab. Guru Supri pengarangnya, Masya Allah. Lalu ke Martapura, sekalinya ulama-ulama besar. Guru Zubi, muridnya Guru Supri. Guru Bekri, muridnya Guru Supri. Guru Kiai Sufyan, Banjarmasin, muridnya Guru Supri. Kiai Haji Sinaparin sangat akrab dengan Guru Supri. Referensi-referensi. Guru di rantau rata-rata muridnya Guru Supri. Guru Abdul Hasan, muridnya Guru Supri. Guru Qurnain, muridnya Guru Supri. Guru Bahran Jamil, muridnya Guru Supri. Kalau anggap kenyataan beliau. Guru Bakhir, muridnya Guru Supri. Namun top sekarang ini muridnya Guru Supri. Si Din ini Bapak Ibu, kalau urusan kitab, ya gaulnya baik. Kita mencari guru itu nang hebat kitab, bukan hebat kata-kata ceramah. Ada guru kalau meremehkan orang ceramah. Kita kelangkaan guru ahli mengarang kitab. Kita kelangkaan. Paling banyak karangan buah karya di Kalimantan. Silahkan buktikan. Paling banyak karangan ulama Kalimantan. Hanya Guru Supri. Silahkan yang guru silakan. Ulama Kalimantan. Kalteng, rata-rata muncul. Bersyukur. Tapi nah ini beliau orangnya kubur. Ada tapik terlalu atau liberal. Nah, mungkin kan ya, yang sasar dan akhirat
ternyata ulun kami makanan imbah makan itu makan ulun kebetulan melajari anak sidin Muhammad Nur Habibah sama Nur Lailatul Badriyah anak sidin ketiga. Makanya kita dipercaya untuk ngajarin nang perlu dinlah anakku ini didikan mahal salah bisa mencerita nang perlu dididik kalau nang didikannya ini mengerti untuk ini makin berat nih antar maghrib isya bapak tulis di rumah lalu hendak isya adalah 15 menit makanan karena untung makasih dinten sidin tuh mainnya baju lagi mau berparah kalau kada koma menyibis makasih din duduk sih kayak patin perkembangan anak terus sekarang silahnya karena tinggi pun semampu alhamdulillah sekarang jadi terus tapi pun melihat guru-guru ini song guring Indonesia guring kecuali pengajian selama waktu pengajian oleh nah song guring jam 2 ngomong napang digawe beribadah dan menghafal setiap kali beribadah doa yang dipanjatkan mendoakan murid-murid muda mendoakan murid itu selalu berkah mudah-mudahan murid guru berkah mudah-mudahan nama ngaji aku berkah mudah-mudahan namanya payakan nama ngaji aku murid guru berkah kita berdoa kadang banyak ngomong tak curi perlu nah itulah wafat beliau malam Senin ulun tahajud ulun pengajian kali tahu ada pengurus wafat pengajian di wadah Haji Pahami boleh dari pengajian adalah yang dibicarakan lah nah itu ibu pulang baru tahu belum meninggal hendak ke rumah sakit Sultan Agung jaga kawanan yang kantasan semuanya kenapa santri banyak banget di situ berapa ribu kita kumpul orang kampung santri kumpulan besok guru-guru kita kumpulan di tangan murid banyak tinggi berapa sampai betul ada pabrik temuan sampai tepat jam 1 lebih lah lewat setengah bulan nunggu datang jenazah dimandikan disembelih mulai jam 1:30 tengah malam membayangkan guru-guru yang ada guru-guru rantau paham baik ada juga santri penuh dari mulai jembatan kembar sampai ke Sampokong santri jadi penuh dan kolon-kolon itu ulun sudah sangat kecapean atur akal ulun tak beridu untuk istirahat karena sungguh pengajian di Islam apa ngomong sama yang ketiga yang mencium guru kita ini hanya dua habaib dan ulama kalau santri berapa ribu lagi mencium dibebaskan mencium sidinnya kasihan ya Allah ya berapa ribu ini kalau anak membayangkan menyentuh tidak cukup bisa dibuka guru-guru dan para habib adalah tinggi sembahyang terus sampai subuh sembayangan sampai dekat asar lalu dimakamkan ada putus-putusnya orang dibayangkan dari berbagai mana-mana semua guru darul ilmi murid yang bersyukur semua guru mana itu
Darul Ilmi apalah muridnya Guru Zukri juga. Semua guru Mursyidul Amin gembut tanyakan kepada anak Guru Zukri, muridnya Guru Zukri. Semua guru di Darussalam yang sekarang muridnya Guru Zukri. Semua guru di Rantau muridnya Guru Zukri. Semua guru di Hulu Sungai Amunai muridnya Guru Zukri. Karena beliau memahami ilmu pakai referensi. Ada yang pandai sih kitab Allah. Guru Daud bingung pemahaman masa kitab ini. Pun ikam bawa kitab ini nak ada Guru Zukri. Aku memahami ngalih kitab ini nanti apa nih? Ya kan guru, ikam kan bisa boleh ke rumah teman ini. Bawakan kitabku ini karena kirim akan mau taksi. Tahu aja gue mau taksi aku. Nah ini kitabnya di garis bawahi. Aku hendak ke Martapura sempat ada acara di kampung bawakan ke Guru Zukri. Padahal murid ilmu Daud kebingungan. Ini halamannya nah ya belum bawa sampai ke Martapura belum lihat ada sedikit di teras. Langsung pulang cium datang ke mutai kadet tinggi ada masalah kan aku ini ada masalahnya Guru Daud anu kitab halaman anu nambah nambah garis di bawah ini kayak pemahamannya nah titiknya tertinggal nih titiknya tahu tertinggal mun kita kalau titiknya kada kau dibaca kada kau dipaham guru di tahu titiknya tertinggal nih ada titik ada tertinggal sini open nah selesai udah pahamannya kayak apa guru tahu bisa ngomong sholat tuh titiknya sudah tahu paham jadinya guru ini hendak pahamannya ada ilmu caranya guru itu paham jadinya ini langsung kenapa tenang bayar dari wartel apa aku saya guru anu titiknya guru tertinggal ada kitab pos biji mana titiknya tertinggal ini bah jaga kitab dinai aku berapa guru bingung semua dapatnya Guru Zukri berapa menit kada sempat sedetik langsung jadi usia titiknya tertinggal tahu mau kita bertitik kita nggak tahu sekalinya nah orang tuanya Guru Zukri itu sangat cinta dengan ulama sangat cinta dengan ulama itu modalnya sangat cinta dengan ulama orang tuanya Guru Zukri itu Haji Unus abahnya Guru Zukri mama beliau Hajar Mas Cinta orang dari negara Unus dari Unus orang dari ada doa mamanya Guru Ridwan melahirkan pulau besar namanya Guru Kiai Ridwan Bangkai siapa mama sini bernama Hajar Mutiara disebut Hajar Tiara Abah Sidin Kiai Haji Dahlan luar biasa bagusnya mah dan ini ngaran anak di Google ayo luar biasa itulah sebagian kecil kenapa beliau ikhlas mengajar kalau murid disayang tapi sini mau apiknya luar jangan kadang kita berambil Guru Hatim kuasai guru Hatim Guru Makmun bertawassul berhubungan lalu ikam itu menyampaikan ilmu guru bukan ilmu kamu itulah ilmu hasil nah kemudian ada waktu kembali mudahan dari mana itu sebagian kecil tadi kita
dapat berkah. Amin. Nah, kemudian kata Imam Ramli, tiada mensucikan kalau air itu sudah bercampur, walaupun percampurannya percampuran suci. Tapi Imam Ibnu Hajar asal percampurannya suci jadi masalah. Air itu harus suci dan mensucikan. Maka para ulama bersepakat apabila Ibnu Hajar dengan Imam Ramli terjadi perselisihan pendapat, yang diambil pendapat Imam Ibnu. Kalau Imam Ramli tersulit. Kenapa? Karena ia berubah. Kalau Imam Ibnu Hajar boleh berubah asal percampuran jadi berubah, itu jadi yang suci. Dengan mukhalif, arti mukhalif yaitu tidak mungkin dipisah, seperti air keruh, air lumpur, air berbau rumput busuk, itu kan sulit dipisah itu air itu. Makanya namanya mukhalif kata Imam Rafi. Kita teruskan lagi. Yang terkaya air itu daripadanya sulit dipisah antara bau lumpur dengan air, antara bau rumput busuk dengan air. Padahal lumpur suci, rumput itu suci. Walaupun berbau, air itu digunakan untuk berwudu, termasuk buang air kecil, buang air besar dan wajib. Menurut Imam Ibnu Hajar, menurut Imam Ramli tidak bisa, tidak suci. Nah, itu bagaimana? Tapi ulama kalau terjadi perbedaan ada aturan ikut Imam Ibnu Hajar. Yakni tiada sukar memeliharakan akan dia daripadanya. Tidak sulit, walaupun air itu berbau, tidak sulit. Bagaimana? Nah, iya, jadi Imam Ramli ditandakakan dulu bayinya itu, diendamkan dulu kalau bayinya itu air keruh. Kalau Imam Ramli, air yang keruh tidak bisa, karena air itu keruh, bukan air bercampur keruh sudah, tapi keruhnya suci. Imam Ibnu Hajar membolehkan. Imam Ramli nggak bisa, harus direndamkan dulu. Kalau dilihat tentang apa Imam Ramli, tapi sulit. Ingat ada juga orang tuh kalau aplikkan hidup terlalu apik ngalih juga lah gue. Anu lah gue terlalu apik kan. Apa untuk sama orang tua? Jangan dia terlalu apik. Ngalih terlalu apik nih kayak gue. Rasa was-was kan akhirnya. Ada juga kada apik berbahaya juga. Nah, contoh lah. Kita waya ini nah buang air kecil misalnya di mall-mall tuh nah. Pantat kita menempel. Kalau di klosetnya tuh sekarang kan ada kloset duduk. Kloset jongkok kada tambah banyak lagi. Mungkin orang banyak berarti sudah sakit. Nah, lalu kalau pantat kita nempel di kloset itu, pertanyaan, selesai buang air kecil misalnya, dia membasuh kemaluan pian saja atau pantat pian juga? Semuanya kita basuh, tetapi air ini kadang-kadang meluncur keluar, lalu kumpulan yang servis marah. Nah itu masalahnya. Lalu kayak apa caranya? Nah kalau ulun ini berduduk di kloset ini pasti sudah bakas pantat orang. Taruh pian-pian nih. Lalu ulun caranya kayak apa? Ulun lalu pengen bilang kamu sedikit. Nah kayak ini aja. Anak ulun angkatnya selalu apa nggak? Kayak itu aja. Beginian kau lah. Jangan membayangkan dia. Hanya pakai keluar, minum kami ini selesai. Nah besok. Yang penting kada kena. Nah, selesai. Nah sudah. Sebab kalau kita menempel pantat kita, Bapak Ibu, kita membersihkan pantat lagi.
Tapi gurih dilap dahulu lah, dulu enak misalnya dilap dulu. Nah, lalu diduduki. Pertanyaan, dilap kah disiram kah? Bapak Ibu, dilap kah disiram kah? Namun beratnya sekarang ini airnya dari belakang. Duduk mana? Sakanya nah jadi belakang menyangkut ke atas. Air itu dari bawah ke atas tahambur aja segitu. Kan ada kloset yang airnya tuh bahasa orang kami yang mau tanya mancung mobilnya muncul disemprotnya pantat kita. Ini namanya kita mempaskan pantat kita dengan keluarnya air. Pertanyaan, yang di depan itu tak biasa orang. Gimana tuh? Paksa lagi, nah, tahambur karena lagi. Ya Allah, lihat, ada kawan juga kalau bukan lebih resmi. Yang benar itu air kan datang pukul ke bawah. Kalau air dari bawah menyempet ke atas, nah itu tambur. Ayo ulang hati-hati. Mana-mana kalau saya mau itu. Nah, nyaman di Makkah juga berdua di Madinah lah. Ada lagi bandanya tak kemana kata ke bawah. Nah, itu baik makanya ada air itu menunggu karena semua air di kloset itu masih najis. Kekuatan kalau kita tekan, nah itu hati-hati karena kalau urusan itu kalian beres mau berimbas kepada wudhu dan sebagainya. Itu yang penting kalau kita yang hadir ngajar yang sudah pas di sini dahulu karena tadi membacakan oleh guru. Mudah-mudahan berkat kita membaca lewat guru tadi kita dapat semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung kembali. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anni ya karim, wa'fu anni ya rahim, wa'fu anni ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. اللهم ارزقنا الصحة والسلامة في الدين والدين والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.